Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 makhluk bawah air paling menyeramkan. So it's down to us to bring their invasion under control. They are really important scavengers in the deep sea benthic environment. They're thought to be found worldwide. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Untuk daftar ini, kita akan melihat makhluk air yang penampilan, perilaku, dan ciri lainnya membuat mereka sangat menyeramkan. Kami akan mengecualikan ikan karena mereka punya daftarnya sendiri. Menurut kalian yang mana paling menyeramkan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, cumi-cumi raksasa. On the 87th photo, making its film debut, the elusive giant. Tentu pastinya kita akan masukin ini. Walaupun cumi-cumi raksasa sudah lama jadi subjek legenda tentang monster bawah laut, baru pada awal tahun 2000-an makhluk itu benar-benar difoto dengan kamera. Dengan panjang yang bisa mencapai 15 hingga 25 meter, cumi-cumi raksasa salah satu hewan terbesar yang masih ada. Specimens have been reported weighing close to 1,000 pounds. The giant squid is not as heavy, weighing in at around 600 pounds. But they do have far longer arms and even longer feeding tentacles. Mereka cukup besar untuk melawan ikan paus lainnya. Ukurannya yang sangat besar dan banyak tentakel membuat orang terpesona dan takut selama berabad-abad. Cumi-cumi raksasa punya reputasi legendaris dan menakutkan sampai kami takut apa yang akan mereka lakukan kalau mereka ketemu dengan kita. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Nomor 9, kutu laut raksasa. Kutu laut raksasa adalah jenis krustasea yang hidup jauh di dalam sebagian besar samudra utama dunia. Kalau mereka kelihatan kayak kutu raksasa berwarna pucat bagi kamu, itu karena mereka terkait dengan serangga itu. They look positively alien, but they're really just giant pill bugs. Tapi kutu laut raksasa lebih dari sekedar binatang gemuk. Karena makhluk air ini adalah binatang pemakan bangkai yang oportunistik yang rela memakan organisme mati yang mereka temui dan juga hewan hidup lainnya. They are really important scavengers in the deep sea benthic environment. They're thought to be found worldwide. Punya mata majemuk dan 7 pasang kaki, mereka jauh lebih lucu dibandingkan saudara mereka yang tinggal di darat. Tapi yang bikin seram adalah fakta kalau mereka bisa tumbuh hingga setengah meter. Nomor 8, ubur-ubur atola. Secara umum, ubur-ubur sudah cukup menyeramkan. Sayangnya, mereka makin menyeramkan saat kamu menyelam lebih dalam ke lautan. Ubur-ubur atola menghuni bagian tengah air laut. Makhluk ini punya warna merah yang kaya yang membuat mereka kelihatan kayak otak tentakel berdarah. Seolah-olah itu nggak cukup menyeramkan, mereka juga bisa bercahaya. Artinya mereka menghasilkan cahaya sendiri. Mereka bisa menggunakan bioluminescence untuk melindungi mereka sendiri. Kalau terancam, ubur-ubur atola bisa memancarkan cahayanya untuk menarik perhatian binatang yang lebih seram dibanding predator yang ingin memakannya. Sehingga binatang yang ditarik bisa menyerang predator yang ingin memakannya. Dan penampilan dari bioluminescence ini membuat mereka menyerupai UFO bawah air. Nomor 7, kepiting raja. Penggemar makanan laut mungkin akan menyantap kepiting raja dengan lahap. Tapi kalau melihat krustasea ini saat masih hidup, cukup meredam nafsu makan siapapun. Salah satu alasan mereka sangat dicari adalah ukurannya. Makin besar ukurannya, tentu makin banyak dagingnya. These freakish beasts grow up to 6 foot wide and they have no natural predators, so it's down to us to bring their invasion under control. Walaupun ukurannya bisa bervariasi, kepiting raja merah adalah yang terbesar dari kelompok. Kaki mereka bisa tumbuh sampai rentang lebih dari 2 meter. So angry. Makhluk panjang ini juga dihiasi dengan duri di cangkangnya yang keras, yang bisa melindungi dan membuatnya sangat menakutkan. Kepiting raja mungkin emang enak untuk dimakan, tapi mungkin kita nggak mau deh ketemu mereka saat masih hidup. Man, that's a lot of money. No, that's a table, I know. Nomor 6, lobster cakar Ausubel. Dinoceros ausubeli, aka lobster cakar Ausubel yang perkasa, atau lobster cakar yang mengerikan, adalah spesies lobster yang pertama kali ditemukan pada tahun 2007. Walaupun lobster cakar yang mengerikan ini mungkin cuma berukuran sekitar 1 inci, penampilannya masih cukup menyeramkan. Makhluk itu punya eksoskeleton semi-transparan dengan cahaya merah muda dan oranye. Lobster mungil ini juga punya 2 cakar dengan gigi bergerigi. Terlebih lagi, salah satu cakarnya biasanya jauh lebih panjang dari yang lain.
Walaupun kami tahu itu kecil, kami bisa membayangkan betapa menakutkannya lobster ini kalau ukurannya besar. Nomor 5. Laba-laba laut. Kamu perlu alasan lain untuk takut masuk ke air? Kami siap membantu. A lot of strange creatures live in the cold depths beneath the Antarctic ice, but none stranger than the giant sea spider. Terlepas dari namanya, laba-laba laut secara teknis bukanlah laba-laba. Walaupun mereka adalah arthropoda dan bukan arachnida, kamu tetap ingin menghindarinya. Makhluk-makhluk ini hampir semuanya berkaki. They have very small body and a very short gut in their body. And then their gut goes out to the tip of all of their legs. So they do most of their digestion and food processing in their legs. Nggak kaya laba-laba, beberapa spesies ini punya total 10 hingga 12 kaki. Ukurannya juga bisa sangat bervariasi antar spesies. That's brilliant. Look at that. Laba-laba laut yang paling menakutkan bisa tumbuh dengan panjang lebih dari 60 cm. Dan kalau kamu berharap mereka terbatas pada satu area, mereka ternyata ditemukan di semua dunia. For some, it's the stuff of nightmares. Gak mau deh ketemu dia. Nomor 4. Monster spaghetti terbang. Mungkin binatang ini terkait sama monster cetul tuh kali ya. You believe in a flying spaghetti monster too, Bubblehead? I wasn't talking about spaghetti. Ternyata, monster spaghetti terbang secara teknis adalah hal yang nyata. Saat ditemukan, makhluk laut ini diberi nama ilmiah Bathyscilla conifera. Tapi nggak butuh waktu lama bagi orang untuk mulai menyebut hewan itu monster spaghetti terbang. Makhluk ini kelihatan kayak ubur-ubur memanjang dari dalam keluar yang terbuat dari pasta. Dan ternyata binatang ini adalah organisme kolonial yang terdiri dari banyak hewan kecil yang dikenal sebagai zooids. Pada dasarnya ini adalah monster tentakel yang biasanya berukuran lebih dari 1 meter dan ternyata terdiri dari makhluk yang lebih kecil. Bentuk makhluk itu masih bikin kita bertanya-tanya apakah mereka beneran asli dari bumi atau enggak. Atau ternyata anak cetutu. Nomor 3. Cumi-cumi kolosal. Until now, we could only guess how this jet-propelled predator of the deep might look. Walaupun mereka mungkin nggak sepanjang cumi-cumi raksasa, berat cumi-cumi kolosal sama dengan cumi-cumi raksasa. Spesimen tertentu diketahui punya berat lebih dari setengah ton. As the team measures the squid, one crucial number is unexpectedly small. 4.21 is the total length. Total length, yes. Steve was expecting the squid to be more than 30 feet long. It's only half that. Kail yang dipakai oleh cephalopoda besar ini di lengan dan di tentakel mereka mungkin sangat menyakitkan bagi paus manapun yang mencoba memakannya. Now the squid is unique in that it has these hooks that can swivel 360 degrees in either direction, and we don't know whether it can actively control them to try to turn them or whether they can passively turn as it's latched onto struggling prey just so that the hooks don't get torn out of the tentacles. Dalam menangkap mangsanya sendiri, cumi-cumi raksasa memakai bioluminescence mereka untuk membawa makanan mereka. Karena mereka terutama mendiami dasar samudra yang lebih dekat ke kutub selatan, interaksi mereka dengan manusia jadi sangat terbatas. Tapi jujur aja, mendingan mereka tetap jauh-jauh sih dari kita. Nomor 2, cumi vampir. Wow. Wow, look at that. Wow. Holy cow. Nama ilmiah makhluk ini adalah Vampiroteuthis infernalis, yang artinya cumi-cumi vampir dari neraka. Dan tentunya makhluk ini benar-benar sesuai memenuhi salah satu nama paling menakutkan di dunia hewan. The vampire squid is an ancient animal that shares characteristics with both squids and octopods. Vampire squid have 8 arms, 2 long filaments, and a cloak-like web. But they lack the feeding tentacles used by many squid for capturing prey. Dinamakan begitu karena tentakel berselaputnya dan kecenderungannya punya fitur kemerahan. Cumi-cumi vampir sebenarnya lebih merupakan pemakan zombie daripada penghisap darah. Mereka cenderung memakan limbah dan sisa-sisa hewan. Hal yang paling mengganggu dari makhluk ini adalah mekanisme pertahanannya. Mereka mampu membalikan dirinya sendiri. Jadi dia bisa kayak celana dalam gitu, bisa side A dan side B. Dan dia bisa menggunakan duri di tentakelnya untuk melukai predator. Meskipun gak besar, tapi ini salah satu yang seram. Sebelum kita ke nomor 1 kita, berikut adalah beberapa hewan menakutkan lainnya. Ubur-ubur merah besar. Monster dengan lebar semeter dengan feeding tentacle. Ubur-ubur kristal. Ubur-ubur transparan ini bisa bersinar. Holoturians alias terong laut.
Tentakel berwarna-warni itu benar-benar menyeramkan. Usually they just swim if they're startled or are avoiding a predator like Hercules. That's what happened. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Kepiting laba-laba Jepang. Laba-laba dan kepiting adalah beberapa arthropoda paling menyeramkan. Jadi makhluk yang menggabungkan sifat paling mengerikan dari keduanya sangatlah mengancam. Dikenal karena rentang kaki mereka yang sangat panjang, kepiting laba-laba merupakan mimpi buruk semua orang. Dan binatang ini bisa mencapai 3 meter dalam ukurannya. These guys can get up to over 10 feet across, almost the size of a small car. Kerangka luar mereka yang bergelombang juga memungkinkan mereka untuk menyamarkan diri. Bayangkan aja makhluk itu tiba-tiba muncul dari pasir atau laut. Monster laut ini hampir seluruhnya ditemukan di perairan sekitar Jepang. Jadi kalau kamu nggak tinggal di Jepang, kemungkinan besar kamu nggak akan pernah menemukannya. Kecuali kamu ingin menantang dirimu sendiri dan pergi ke sana untuk melihat dengan matamu sendiri. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.